Apakah rumah yang kita huni saat ini sudah menjadi sumber ketenangan? Apakah rumah yang besar, estetik, dan milik sendiri menjamin ketenangan bagi penghuninya? Lantas, seperti apa rumah yang memberikan ketenangan? Buku Tenang di Rumah dari Aap El Karimi akan membantumu untuk memahami rumah seperti apa yang membuatmu tenang. Dalam buku ini, ada 4 pendekatan yang perlu kamu lakukan. 1. Menata pikiran. Dalam bahasa Arab, rumah disebut dengan sakana yang memiliki akar kata yang sama dengan sakinah, yaitu ketenangan. Maka idealnya, rumah itu hadir sebagai tempat untuk mendapatkan ketentraman. Apa hal yang dapat membuat kita pulih setelah lelah menghadapi hiruk-pikuk dunia? Rumah seperti apa yang memudahkan kita untuk merawat impian dan harapan agar kita tak kehilangan makna dan pegangan? Kamu bisa mendefinisikan makna tenang bagimu sendiri. 2. Menata ruangan. Dibandingkan momen-momen besar, kita lebih banyak mengingat momen-momen biasa yang terjadi di sudut-sudut rumah. Masuknya matahari pagi di jendela ruang keluarga, harumnya masakan yang tercium dari meja makan, atau suara percikan air di halaman depan. Momen-momen ini dapat dirangkai dan dikembangkan menjadi tata letak ruangan yang sesuai dengan impian kita. Apakah kita mau menciptakan rumah yang akrab dengan buku, atau rumah yang meja makannya selalu penuh dengan cerita yang hangat? 3. Menata barang. Rasa tenang akan diperoleh saat kita bisa memaknai sesuatu, termasuk barang yang kita miliki. Dengan gempuran iklan yang mengajak kita untuk lebih banyak mengonsumsi barang, apakah kita sudah melatih rasa cukup dan syukur terhadap apa yang bisa kita miliki dan manfaatkan? Setelah menyeleksi barang yang masuk, kita bisa mengelompokkan berdasarkan fungsi ruangan yang sesuai dengan kebutuhan penghuni. 4. Menatap peran dan perilaku. Setelah menata pikiran dengan menetapkan tujuan untuk apa kita bertinggal, lalu menata ruang-ruang untuk menciptakan momen, kemudian menata barang-barang yang masuk ke rumah, maka ini saatnya kita bereksperimen dengan apa yang telah kita rancang. Misalnya, kita ingin menciptakan kebiasaan membaca buku. Kemudian, kita telah menata ruang yang ada agar dibuat senyaman mungkin dan menyeleksi barang apa yang akan mendorong kita untuk tertarik berlama-lama membaca buku. Ketika perilaku ruang membaca tersebut tak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa meninjau ulang apa yang membuat seseorang jadi enggan melakukannya. Proses ini amat menarik, karena kita bisa melihat bagaimana pikiran dan perilaku manusia, barang-barang, serta ruangan yang dihuni akan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia bukan sekedar ada, namun hidup dan berupaya menciptakan ruang yang nyaman untuknya. Inilah 4 pendekatan yang bisa kita coba terapkan untuk menata rumah yang memberikan rasa tenang. Baca buku ini untuk mengetahui tips lebih lanjut bagaimana menciptakan ketenangan di rumah. Kita usahakan rumah itu ya.